Nah, teman-teman, kita melihat kondisi di mana alpokat di kebun Brigade Sahabat Tani. Kita lihat ternyata ini hujan tidak kunjung turun sudah kurang lebih dari 2 minggu ya. Tidak ada hujan, namun apa yang terjadi kita lihat dengan buah yang sangat lebat ini masih ada lebih 100 buah ya. Coba kita lihat ini dengan buah yang masih besarnya seperti ini ya. Nah teman-teman kita lihat, jadi kita lihat ini teman, ini buahnya masih sangat lebat ya. Nah, kita lihat sini, ayo kita keliling sini. Coba kita lihat ini. Nah teman-teman kita lihat ini. Jadi pada sore hari ini kenapa apa yang terjadi teman-teman pada pohon alpokat yang berbuah, kemudian hujan tak kunjung datang ini, tidak kunjung turun. Kita lihat yang di bawahnya ini, kita lihat ini banyak buah yang rontok ya, yang berguguran. Ini ada beberapa faktor teman-teman sehingga terjadi kerontokan buah seperti ini. Pertama itu bisa disebabkan karena kekurangan kalium. Kemudian faktor kedua karena kekurangan unsur kalsium, dan bisa juga karena kekurangan nitrogen ya, unsur nitrogennya, karena memang kita tidak melakukan penyiraman. Jadi kalau dua faktor yang tadi itu kami rasa itu bukan faktor itu ya, karena kita selalu menggunakan pupuk yang mengandung kalsium dengan kalium yang tinggi ya. Jadi hanya karena ini faktor kekurangan air ya teman-teman. Jadi biasa kita melihat teman-teman di tayangan YouTube yang lain, para teman-teman para sesama pecinta tanaman alpokat itu memang dilakukan penyiraman ya. Ketika tidak ada hujan itu memang dilakukan penyiraman, hampir di setiap hari dilakukan penyiraman agar buah yang selebat ini bisa bertahan ya teman-teman. Jadi inilah pentingnya kita harus betul-betul memperhatikan unsur-unsur yang dimana kira-kira yang kekurangan pada fase pembuahan seperti ini. Jadi ini jenis alpokat aligator ya teman-teman. Kita lihat ini jenis alpokat aligator, buahnya sudah beberapa bulan yang lalu sudah ada kita panen. Ini buah alpokat itu berkesinambungan ya. Ini ada yang sudah kita panen beberapa bulan yang lalu, beberapa kilo, mungkin ada sekitar 20 kilo yang kita panen di bulan yang lalu. Kemudian kita lihat ini alpokat yang jenis peluang ya. Nah ini jenis peluang. Ini kita lihat ini buahnya juga sangat lebat ya. Namun kita lihat ini dengan buah yang lebat seperti ini, kita melihat ini ternyata ini muncul pucuk-pucuk muda ya teman-teman. Nah ini juga kita lihat ada yang rontok ya, kita lihat ini. Nah teman-teman kita lihat ada juga yang buahnya yang rontok seperti ini teman-teman. Kita lihat. Jadi itulah teman-teman, pentingnya kita melakukan penyiraman ya. Itu intinya kita melakukan penyiraman karena di sini teman-teman tanahnya di sini jenis tanah padat ya.
Jadi kalau dalam waktu 2 minggu tidak ada hujan, tanah yang di sini linggis pun tidak akan bisa masuk ya teman-teman. Begitu kerasnya tanah di bagian sini. Namun ketika hujan turun, ini sangat lembek ya teman-teman. Ini sangat lembek tanahnya. Itulah kira-kira faktor teman-teman yang saya ragukan, hanya faktor karena kekurangan air. Kalau faktor kekurangan kalsium dan kalium itu saya rasa itu sudah tercukupi, karena setiap bulan kita melakukan pemupukan kalsium ya, dengan pupuk kalium. Nah, jadi teman-teman kita pindah ke pohon yang satu lagi ini. Ini kita lihat ini teman-teman, banyak juga yang rontok ya. Nah, kita lihat banyak juga yang rontok. Jadi kita melihat itu tadi jenis yang aligator yang pertama, kemudian yang ini adalah jenis peluang, namun yang ini lagi jenis alpokat mentega. Ini mentega lokal ya, yang kita tanam ini mentega lokal. Ini warnanya merah agak kemerahan ketika sudah matang, besar buahnya seperti buah miki. Jadi tadinya itu saya menganggap bahwa kemungkinan besar bahwa hanya karena jenisnya sehingga rontok. Ternyata ada 3 jenis yang kita lihat ini, yang selalu kita dimana setiap bulan kita melakukan pemupukan pengisian kalsium dan kalium. Namun 90% ini teman-teman kekurangan air. Jadi itulah teman-teman video kami untuk kali ini. Saya rasa mungkin kita bisa sama-sama terus belajar bagaimana untuk kedepannya kita sama-sama bisa menjadi petani yang sukses. Jadi itulah harapan kami ya teman-teman. Jadi saya Brigade Sahabat Tani tetap semangat untuk menghijaukan Talawe ini. Ini saya berada di Desa Talawe, Kecamatan Watasirene, Kabupaten Sidrap. Saya terus akan berusaha bagaimana Talawe ini akan menjadi desa di mana kita bisa menjadi ke depan akan menjadi desa wisata kebun petik buah. Itulah harapan kami ya teman-teman. Jadi cukup sekian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Selamat sore.